Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sulfa Sidawaya, dan di sini saya akan kembali menjelaskan tentang teori pembelajaran. Dan di sini teori pembelajaran merupakan cara yang dilakukan peserta didik dan guru dalam memperoleh atau menyampaikan ilmu pengetahuan dalam proses belajar maupun belajar. Dan di sini kita sebagai makhluk sosial, kita harus sering belajar dan agar derajatnya lebih tinggi dari makhluk lainnya. Dan di sini ada tiga teori, dan di sini ada beberapa teori. Yang di sini saya akan hanya menjelaskan tiga teori. Yang pertama itu teori Nabi Muhammad SAW. Dan di sini teori Nabi Muhammad SAW, beliau bukan hanya memberikan contoh, bahkan tetapi beliau juga menjadi contoh bagi manusia. Dan di sini ada beberapa metode pembelajaran aktif yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah yaitu pembelajaran dengan praktik langsung, pembelajaran secara gradual, pembelajaran secara kondisional, dan dialog tanya jawab, serta diskusi dan dialektika. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran secara langsung, yaitu dalam ilmu pelajaran penyampaiannya membutuhkan praktik. Nabi Muhammad SAW selalu melakukannya dengan memberi contoh langsung, tidak hanya ceramah saja. Dan yang kedua yaitu pembelajaran secara gradual. Di antara metode pembelajaran yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW ialah sangat memperhatikan skala prioritas, mengajarkannya tidak langsung sekaligus, berangsur-angsur, sedikit demi sedikit dan pelan-pelan. Hal ini bertujuan agar mudah lebih dipahami dan menancap di dalam pikiran. Dan yang ketiga yaitu memperhatikan perbedaan kemampuan, gaya belajar, dan tingkat intelijensi peserta didik. Dan yang keempat yaitu dialog tanya jawab. Dan di sini Nabi Muhammad SAW menggunakan metode ini selalu mengajar dan berdialog agar nantinya saat untuk membantu atau membuka otak atau pemikiran peserta didik. Dan yang kelima itu metode diskusi ataupun dialektika. Metode pembelajaran Nabi Muhammad SAW ini bercirikan diskusi dengan menggunakan perbandingan secara logika dan pendekatan psikologi. Hal ini bertujuan untuk mencabut keraguan yang ada di dalam diri dan kebatilan dari hati seseorang bahwa akan beranggapan hal yang batil itu sangat bagus. Yang kedua yaitu di sini ada teori belajar menurut Skinner. Menurut Skinner, belajar akan berlangsung sangat efektif apabila yaitu informasi yang akan dipelajari maka disajikan secara bertahap. Pembelajar segera diberi umpan balik atau feedback mengenai akurasi pembelajaran mereka. Artinya di sini setelah belajar, mereka segera akan diberitahu apakah mereka sudah memahami mata pelajaran maupun materi yang telah disampaikan tersebut. Dan yang ketiga yaitu pembelajar mampu belajar dengan caranya sendiri. Selain itu, Skinner menegaskan bahwa tujuan belajar seharusnya dilakukan cara yang spesifik ataupun khusus, yang maksudnya yaitu dahulu sebelum pelajaran dilangsungkan. Dan di sini guru Skinner menghindari pemberian hukuman yang artinya di sini jangan kita memberikan hukuman, sebab itu akan memperlemah kemampuan peserta didik, karena belajar didesain agar peserta didik mendapatkan kesuksesan maksimal, dan mereka biasanya memperhatikan materi yang hendak kita sampaikan dan hendak yang akan kita pelajari. Dan yang ketiga yaitu teori belajar Jean Piaget. Dan di sini Jean Piaget menekankan bahwa anak-anak membangun secara efektif dunia kognitif mereka, yang dimana artinya itu segala informasi tidak sekedar dituangkan ke dalam pikiran mereka dari lingkungan, dan seorang akan melalui serangkaian tahap pemikiran dari masa bayi hingga masa dewasa. Dan teori ini dirancang untuk mempengaruhi peserta didik agar menemukan nilai-nilai jati diri sendiri, dan selain itu perilaku dan nilai-nilainya diharapkan agar menjadi sumber bagi penemu diri sendiri. Dan di sini ada tahap-tahap pembelajaran teori Piaget, yaitu ada 4, yaitu
tahap sensori motorik, yaitu usia 0 sampai 2 tahun, yang dimana pada tahap ini perkembangan mental ditandai oleh kemajuan yang pesat dalam kemampuan bayi mengorganisasikan melalui sensasi, gerakan-gerakan, dan tindakan fisik peserta didik. Dan yang kedua yaitu tahap praoperasional, yaitu usia 2 sampai 7 tahun. Dan pada tahap ini anak telah mampu menggunakan bahasa dan mengembangkan konsepnya walaupun masih sangat sederhana. Dan di sini tugas kita yaitu untuk memberikan motivasi agar peserta didik nantinya akan bisa menirukan apa yang kita tirukan. Dan yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, yaitu usia 7 sampai 11 tahun. Dan pada tahap ini anak sudah mengembangkan pikiran dengan upaya memahami lingkungan sekitarnya dan tidak menggantungkan diri pada informasi yang datang dari panca indera. Dan yang keempat yaitu tahap operasional formal, yaitu pada usia 11 tahun sampai 15 tahun. Dan pada tahap ini biasanya anak sudah mampu berpikir abstrak, yaitu berpikir mengenai gagasan. Dan melalui operasional formal ini anak sudah dapat memikirkan beberapa alternatif cara memecahkan suatu masalah. Dan di sini kita harus pandai-pandai menguras pikiran anak peserta didik, dan kita harus mampu mengajarkan dan memotivasi peserta didik agar nantinya peserta didik itu mampu menirukan dan mampu mengembangkan apa yang telah kita sampaikan kepadanya, dan dia bisa mengaplikasikannya kepada kehidupannya sehari-hari, dan itu juga akan berguna kepada kita, dan itu akan membantu mencerna otak atau pemikiran para peserta didik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.